Menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon ke-446, Richard Lohenapesi dan Syarif Hedler mendatangi pasar tradisional Merdeka Ambon. Kedua pimpinan itu membawa puluhan aparatur sipil negara untuk berbelanja di pasar dalam program Sorong Bahu Tolong Susahku atau disebut Sobatku Ayo Belanja. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tanita. Halo Firda, halo Tribuners. Tanita, bisa Anda jelaskan terkait program Sobatku Ayo Belanja ini seperti apa informasi lengkapnya? Baik Firda, jadi nama programnya itu Sobatku Ayo Belanja, kepanjangannya Sorong Bahu Bantu Susahku. Seperti tadi yang Firda juga sudah jelaskan bahwa memang ini kegiatan menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon ke-446. Dan di situasi pandemi ini seperti kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang terkena dampak dari pandemi. Salah satunya adalah bisa area kuliner, usaha kuliner, pedagang-pedagang, dan pedagang kaki lima dan lainnya, sehingga pemerintah juga berinisiatif untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dengan salah satunya program ini. Jadi program ini tujuannya membawa ASN, pemerintah Kota Ambon, untuk berbelanja hasil usaha dari pedagang-pedagang di Kota Ambon. Demikian kita. Kemudian Tanita, untuk sistem belanjanya ini seperti apa dan berapa hari nanti pelaksanaan program Sobatku Ayo Belanja ini? Untuk pelaksanaannya ini hanya 1 hari di tanggal 2 September kemarin dan dilakukan di 2 tempat, 2 kali. Yang pertama pada pukul 8 sampai 9 di kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon, dan di malam hari untuk usaha kuliner. Nah, untuk sistemnya ini ya pasti berbelanja ya, tapi karena pegawainya banyak ya, ada sekitar 22.000 pegawai ASN pemerintah Kota Ambon yang akan turun. Jadi tak hanya di Pasar Merdeka, jadi ada di beberapa lokasi. Kalau untuk pagi hari itu ada di Pasar Merdeka, Pasar Gotong Royong, Pasar Waiheru, dan Pasar Paso. Jadi di beberapa kecamatan itu pasti ada ASN yang akan turun berbelanja di pasar-pasar. Dan untuk malam hari ada di beberapa jalan juga, di Jalan Slamet Suryadi, di kawasan Kecamatan Sirimau, yang memang beberapa lokasi ini menjadi tempat orang-orang sering belanja wisata kuliner gitu loh, Tribuners. Dan selain di tempat itu juga di kecamatan masing-masing. Jadi kalau mau beli di tempat lain juga boleh gitu, Tribuners. Kemudian barang apa saja Tanita yang dibelanjakan oleh para ASN ini? Baik, untuk pagi hari sendiri rekan Firda, karena di pasar jadi berbelanja bahan-bahan dapur, kemudian seperti ikan segar, sayur-sayuran, itu dibelanjakan pada pagi hari. Sementara untuk malam hari ini nih, kalau biasanya di daerah Jawa, Sumatera, Jawa mungkin ya, itu nasi kuning ada di pagi hari. Kalau di Ambon belanjanya makannya tuh di malam hari, namanya nasi kuning Bagadang. Dan memang selain nasi kuning Bagadang, ada juga kayak ikan asar yang menjadi ciri khas Kota Ambon. Jadi banyak banget varian kuliner malam yang dibeli oleh pemerintah Kota Ambon dan ASN pemerintah Kota Ambon. Demikian kita. Tanita, selain gerakan Sobatku Ayo Belanja ini, kegiatan apalagi yang nantinya dilaksanakan Pemkot Kota Ambon menjelang HUT ke-446 ini? Untuk rangkaian kegiatannya sangat banyak ya, karena memang ini adalah perayaan terakhir hari ulang tahun Kota Ambon ke-446. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hedler, dan Sekretaris Kota Ambon Pak Tony Latuheru menjabat. Jadi ini mereka berharap dengan yang terakhir ini bisa membawa sesuatu yang baru untuk masyarakat, apalagi di tengah situasi pandemi ini. Dan untuk pencanangannya sendiri itu sudah dimulai tanggal 27 Agustus 2021 kemarin. Karena rangkaiannya begitu banyak, jadi saya akan menceritakan beberapa aja. Yang pertama itu adalah pencanangan selebrasi Pekan Vaksinasi. Dan ini salah satu yang cukup wah, karena
antusias masyarakat cukup tinggi karena targetnya itu hanya 4.460 warga yang mendapatkan suntikan vaksinasi karena sesuai dengan hari ulang tahun. Tapi ternyata hanya di 2 hari pertama penyelenggaraan itu sudah lebih dari 4.900 warga, dan sampai hari ini karena kemarin sudah terakhir itu ada lebih dari 10.000 warga yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 hanya dalam waktu 5 hari. Selain itu mungkin yang seru ada ini ya, beta gasing, belajar matematika asik dan menyenangkan. Itu diikuti oleh ribuan siswa-siswa sekolah dasar dan SMP. Itu diajarkan oleh Profesor Yohanes Surya, dan antusiasnya sangat wah karena walaupun secara virtual tapi mereka sangat mengikuti dengan seru ya. Selain itu juga ada namanya International Virtual Conference ya, seperti yang kita tahu bahwa Ambon kota musik, dan ini menjadi salah satu konferensi yang untuk merespon bagaimana kehidupan keberlangsungan musisi-musisi lokal di kota Ambon. Dan untuk hari ini ada doa virtual untuk mensyukuri HUT Kota Ambon dilakukan secara agama Kristen dan Islam, dan nanti puncaknya itu pada tanggal 7 September 2021 mendatang. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Tanita Patiasina juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Wali, kira-kira apa pesan dari kegiatan Sobatku yang dilakukan pemerintah kota dalam sehari dari pagi hingga malam hari ini? Yang pertama itu solidaritas sosial, itu yang paling utama. Kita juga solidar terhadap masyarakat yang betul-betul lagi terpukul akibat karena pandemi COVID. Oleh karena itu yang turun ini kan pegawai kan punya gaji, ya. Nah dia sisihkan ya satu orang 20.000 saja, itu sudah membantu sekali buat mendorong ya, memberikan lagi stimulan kepada ini para kuliner dan pedagang-pedagang ini. Itu yang paling utama. Yang kedua, sebetulnya ini bagian daripada upaya kita untuk mempertajam kepekaan sosial bagi pegawai, ya, supaya betul-betul juga solidar dan memahami itu apa yang sementara dihadapi oleh masyarakat kecil. Pak, jika dikalkulasi berapa perputaran uang dari pagi sampai malam yang dikalikan? Karena yang tadi pagi belanja itu kurang lebih 2.000 pegawai. Nah 2.000 satu orang keluarkan 50.000 saja, berapa itu? Nah itu aja, ya, 1 miliar ya. 100 juta. Ya, 100 juta. Nah malam ini kan Satgas kurang lebih ya 400 sampai 500 orang. Bukan soal masalah kuantitasnya, bukan jumlahnya, tapi soal kepeduliannya. Ya, nah saya kasih contoh, di rumah saya kan pemerintah kasih fasilitas, toh, tiap hari ikan segar, tiap hari ikan asar. Tapi saya harus datang untuk kepedulian dengan mereka, lalu juga tunjukkan solidaritas kita ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.